setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Nah, apakah ini idgham bi gunnah? Nah, jadi hukum idgham bi gunnah itu ada pengecualian dia. Nah, perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran dan dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Pada intinya, jika bacaan Al-Quran kita ingin baik, kemudian kita ingin bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran dan juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid Al-Quran dan juga harus memahaminya, seperti itu. Oleh sebab itu, kami di sini berusaha untuk menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu saudara semuanya. Oh ya, hampir kelupaan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih kesulitan, masih belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya, di sini kami merekomendasikan ya. Nah, jadi ada mushaf Al-Qur'an. Ini kami sama sekali tidak di-endorse ya, sama sekali tidak di-endorse. Nah, jadi ini kami kemarin itu ada coba cari-cari mushaf Al-Quran yang memang bagus untuk para pemula dan juga lansia, misalnya yang belum lancar membaca Al-Quran. Dan di sini kami menemukan satu mushaf Al-Quran yang sangat bagus sekali ya untuk dibeli. Ini sangat bagus sekali. Di dalam mushaf Al-Quran ini, di bawah tulisan Arabnya itu sudah dilengkapi dengan tulisan Latin sesuai dengan kaidah pengucapan begitu. Nah, jadi kita kalau misalkan belum lancar membaca tulisan Arabnya, kita bisa sambil latihan baca dulu tulisan Latinnya, kemudian setelah itu nanti baru kita baca tulisan Arabnya. Itu sangat membantu sekali kami pikir untuk melatih bagi yang belum lancar membaca Al-Quran. Untuk link pembelian Al-Quran ini telah kami sematkan ya pada produk yang ada dalam video ini. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-22. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina habitat
a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sekarang mari kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ula, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang begitu? Nah, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad wajib dari mad tabi'i kok menjadi mad wajib begitu? Perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, kami jelaskan dulu secara keseluruhan. Nanti kalau ditanya orang misalnya, huruf mad itu ada berapa? Maka jawabannya huruf mad itu ada 3. Apa saja begitu? Perhatikan rumus 1. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh yang pertama, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, dan juga yang terakhir huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Nah, jadi yang warna biru itu kalau kita urai pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu. Bentuknya bukan warnanya, bentuknya. Sedangkan la ini dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ingatkan kembali rumus 3 yang warna biru kalau diurai adalah rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna biru, perhatikan ya. Nah, sudah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan dia bentuknya baris miring seperti ini kan. Baris miring di atas huruf, baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menunjukkan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil ya atau harokat fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Pada awalnya la mad tabi'i sesuai dengan rumus 3. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimalnya 4 harokat. Nah, jadi tidak boleh mad wajib itu dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Jadi minimalnya 4 harokat. Jadi boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya kalau mad wajib muttasil. Nah, makanya ini kita panjangkan. Ulaikal ladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, nah, letaknya jejer ya huruf alif lam. Kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan huruf lam.
huruf lam itu termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu dak? Huruf lam. Nah, maka ini huruf alifnya tuh yang ini. Huruf lam yang satunya mana? Tadi kan dikatakan kalau ada alif lam letaknya jejer kan di media gambar di samping itu. Nah, di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Karena di sini dia ditulis dengan tasydid. Di sini kan ada huruf lam ini bertasydid dak? Nah, ini kalau kita urai maka di sini ada dua huruf lam di sini. Jadi huruf yang bertasydid itu kalau diurai ada dua huruf itu. Ada huruf yang sukun dan juga huruf yang berharokat. Nah, huruf lam ini bertasydid. Maka ini kalau diurai ada dua huruf di sini. Ada huruf lam yang sukun dan juga huruf lam yang berharokat ini. Nah, maka ini alif, baru huruf lam yang satunya, baru huruf syamsiahnya ini huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, seperti itu. Nah. Ulaika alladzi, zi dibaca panjang. Nah, kenapa kok zi dibaca panjang? Perhatikan rumus satu yang warna hitam. Sudah diperhatikan ya rumus satu warna hitam? Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan. Kalau kita menjumpai huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Jika sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, baris satu di bawah huruf itu namanya harokat kasroh, atau disebut juga dengan tanda baca kasroh, atau baris kasroh, atau baris satu di bawah huruf. Nah, itu namanya kasroh, atau intinya kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita itu sebelum. Ini huruf ya sukun. Huruf sebelumnya mana? Yang berposisi sebelah kanan kita mana? Nah, ini berarti nah, sebelah kanan ini ya sukun, sebelah kanannya mana ini? Jadi ini huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, atau ada huruf ya sukun sebelah kanannya ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya zi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang dua harokat. Ulaika alladzina habitat. Nah, di sini kita baca habitat. Nah, ada bunyi et-nya gitu. Habitat. Nah, mengapa begitu? Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau dia sukun maka ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Habitat, begitu. Tot. Tapi dia alirannya itu seperti memercik saja. Tot, begitu. Habitat a'ma. Jangan dibaca habitat a'ma, jangan begitu, jangan berlebihan begitu. Habitat a'ma, seperti itu ya. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 warna hitam. Sudah diperhatikan ya rumus 3 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif. Cuman di sini huruf alifnya tuh disambung dengan huruf mim. Namun yang menjadi perhatian kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif, Jika sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, baris satu di atas huruf ya, harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, ada alif sebelah kanan alif ya, sebelah kanan kita ada ini, ada huruf yang memiliki harokat fathah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. A'maluhum fid dunya. Mem sukun setelahnya huruf fa. Kalau setelahnya itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Nah ini mem sukun. Sebelah kiri kita mana? Huruf fa ini. Mem sukun setelahnya huruf fa atau mem sukun sebelah kirinya huruf fa. Perhatikan media gambar di samping.
hukum mim sukun atau hukum mim mati. Jadi kalau setiap kita membaca Al-Quran itu, kalau bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja ya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila di sana berjumpa dengan huruf mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah mim sukun itu ada huruf apa begitu. Maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Cuman dia lebih ringkas. Dengan bapak dan ibu saudara menguasai media gambar di samping itu, maka sudah menguasai keseluruhan tentang hukum mim sukun. Pertama kami jelaskan satu persatu. Pertama, yang di kotak 1 itu, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim, mim sukunnya itu berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang di nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, baca tuh keterangannya, itu kan ada keterangannya pada media gambar tuh. Nah, jika ada mim sukun atau mim mati itu tidak bertemu dengan huruf ba, juga tidak bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi kalau ada mim sukun, setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba juga bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Bertemu dengan huruf apapun mim sukunnya, kecuali mim dan ba, semua hukumnya izhar syafawi. Nah, contoh ini mim sukun kan, setelahnya huruf fa. Di sininya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim ini. Maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Kita baca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Luhum fid dunya. Jangan dibaca luhum dipanjangkan begitu, jangan ya, pendek saja. Luhum fid dunya. Alif lam setelahnya huruf dal. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jejer, di situ akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah, seperti itu. Walaupun ada juga yang dari segi penulisannya huruf lamnya itu tidak ditulis. Contohnya yang seperti telah kita jumpai ini kan, huruf lam yang satunya tidak ditulis begitu. Cuman kalau di sini ya ditulis, maka di sini lebih mudah kita mengamatinya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf dal termasuk salah satu huruf syamsiyah ada. Maka ini alif lam. Letaknya jejer nih, alif lam bertemu dengan huruf dal. Dikarenakan huruf dal ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu huruf lamnya dia dibaca idgham. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Jadi cara membacanya itu dari fi ini langsung masuk ke huruf syamsiyah ini. Fid dunya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini. Ada huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Fid dunya. Di sini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain, baris 2 di bawah huruf namanya kasratain, kemudian yang nomor 3 tuh namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita baca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya begitu. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Nah, apakah ini idgham bi gunnah? Jadi hukum idgham bi gunnah itu ada pengecualian dia. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ya atau huruf waw dalam satu kata pada 4 kalimat di samping itu ya, pada kalimat dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, maka itu nanti hukumnya adalah izhar mutlak.
bukan idgham bi gunnah, bukan. Makanya 4 kalimat tersebut silahkan diingat-ingat seperti itu. Sehingganya ini hukumnya adalah izhar mutlak. Karena dia izhar maka dibaca jelas. Jadi huruf nun sukunnya kita baca jelas. Jangan didengungkan, dibaca pendek saja. Dunya seperti itu. Dunya. Kemudian ya dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan tanpa bantuan media gambar juga. Kenapa kok ya dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah tahu nih kenapa kok ya dibaca panjang. Kalau pada media gambar itu penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna hitam tadi kalau pada media gambar. Cuman di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya. Sama penjelasannya dengan ini tadi. Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Yang ke atas ini alif. Sebelum alif ada harokat fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingganya ya kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dunya wal akhirah. Di sini ada alif lam letaknya jejer, maka terjadi lagi hukum tajwid. Setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukan kayak ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah bukan huruf alif. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti itu. Ini hamzah nih. Ini juga hamzah nih. Maka hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat. Maka ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah nih. Dikarenakan huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah yang ini. Huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Kenapa kok disebut izhar begitu? Karena dia jelas. Apa yang jelas itu gitu kan? Bunyi huruf lamnya dibaca jelas. Kalau lam syamsiyah tadi yang telah kita temui di atas tadi, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya kan? Dibaca idgham, dia nggak terbaca tuh huruf lamnya, nggak ada tanda bacanya, dia dibaca idgham. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, terbaca wal. Nah, terbaca kan huruf lamnya? Terbaca jelas kan? Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya, itu alif lam qamariyah. Wal akhirah. A dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal. Namun sebelum itu perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kenapa kok A dibaca panjang? Karena di atas huruf hamzah ini ada tanda ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga A dibaca panjang. Tapi ini namanya mad badal. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Mari kita urai kenapa kok ini dibaca panjang gitu. Di rumus 3 yang warna hitam, di situ kan ada alif dah tuh. Kenapa kok ini katakan mad badal ya? Mari kita urai. Di situ ada alif dah tuh. Di rumus 3 warna hitam. Sebelum alif ada harokat fathah kan, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik. Nah, titik-titik di situ tuh huruf hamzah begitu. Jadi kalau ada huruf hamzah, singkatnya begini. Kalau ada huruf hamzah dibaca panjang. Ini huruf hamzah dibaca panjang kan, karena dia memiliki tanda panjang nih, maka dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, tidak terjadi pada huruf yang lain. Pembahasan secara lengkap tentang mad badal sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya. Silakan untuk dilihat juga ya. Panjangnya 2 harokat. Wal akhirah. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah, baris 1 di atas huruf ya harokat fathah atau harokat dhammah. Huruf ro yang memiliki harokat fathah atau harokat dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lidah kita ya, pangkal lisan itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Wal akhirah. Ini kalau kita berwakaf di sini, berhenti di sini, kita baca wal akhirah, jangan wal akhirat atau wal akhirati, jangan. Mengapa begitu? Ini namanya huruf ta marbutoh.
Tandanya di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Itu ta marbutoh namanya. Kaedah dalam pengucapan huruf ta marbutoh, ya. Kaedah membacanya, kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti tepat di huruf ta marbutoh, berhenti di huruf ta marbutoh, maka menjadi huruf ha. Kalau tidak berhenti, kita wasolkan saja, maka menjadi huruf ta. Ini kalau kita berhenti di sini di huruf ta marbutoh, maka menjadi huruf ha yang dibaca. Wal akhirah. Tapi kalau kita tidak berhenti di sini, maka huruf ta yang dibaca. Wal akhirati wa ma dibaca huruf tanya. Tapi kalau dia berhenti di huruf ta marbutoh, maka huruf ha yang dibaca. Tandanya di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Huruf ta marbutoh. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi artinya tuh diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utama kita wasolkan. Kita sambung saja bacanya, kita teruskan, tidak berhenti di sini, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan napas kita mungkin karena tidak sampai begitu ya, kita berhenti di tanda waqaf shad dengan lam ini ya, di tanda waqaf al-waslu aula ini juga tidak apa-apa begitu. Tapi di sini maknanya tuh diwasolkan tuh lebih utama. Jadi diteruskan bacanya, kita sambung, tidak berhenti itu lebih utama. Nah begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi, supaya kita langsung bisa mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kita jelaskan dengan detail di atas ya. Ini ya, ini ma dibaca panjang, ya dibaca panjang, sama penjelasannya. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ma kita baca panjang sesuai dengan rumus 3 kalau pada media gambar tadi itu. Rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma lahum, mim sukun setelahnya adalah huruf mim. Harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah tahu nih apa hukumnya kalau tadi menyimak apa yang telah kami sampaikan tadi itu begitu. Perhatikan lagi media gambar di samping. Hukum mim sukun ada 3, perhatikan yang di kotak nomor 2. Kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Maka kita dengungkannya, kita idghamkan, kita dengungkan. Lahum, di bagian humnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kita gunnahkan sepanjang 2 harokat. Lahum min nasirin. Nun sukun setelahnya huruf nun. Ini bisa disebut dengan idgham bi gunnah, juga bisa disebut dengan idgham mutamatsilain shaghir. Namun sebelum itu tadi sudah kami ingatkan ya, setiap ada nun sukun atau setiap ada tanwin, nun sukun atau tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, di sini ada nun sukun setelahnya huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun termasuk huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dikecualikan pada izhar mutlak tadi di atas begitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Ini nun sukun bertemu dengan huruf nun nih. Huruf nun huruf idgham bi gunnah kan? Maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya kita idghamkan, kemudian kita gunnahkan. Jadi di bagian minnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Min nasirin. Kemudian ini bisa juga dikatakan dengan idgham mutamatsilain shaghir. Jadi bertemunya 2 huruf yang sama, huruf satunya sukun, setelahnya berharokat nih. Ini hurufnya sukun, setelahnya berharokat nih. Maka bisa dinamakan dengan idgham mutamatsilain shaghir seperti itu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf nun, idgham mutamatsilain shaghir. Maka boleh disebut idgham bi gunnah ini ya, boleh juga idgham mutamatsilain shaghir karena di sini bertemu dengan 2 huruf yang sama, yang satunya sukun, yang satunya berharokat nih. Kemudian dibaca panjang.
Di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi karena pasti sudah tahu kenapa kok na dibaca panjang. Ya, karena di atas huruf ini ada tanda alif kecil ini atau harokat fathah berdiri. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Kalau pada media gambar tadi itu letaknya di rumus 3. Na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nasirin. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasrah, ini baris 1 di bawah huruf harokat kasrah. Huruf ra yang memiliki harokat kasrah dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkal lidah kita tidak naik terangkat ke atas, rileks saja, santai lidah kita. Tipiskan si nasirin, rin begitu. Rin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun nih seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Pasti di sini saudara sudah tahu kenapa kok ri dibaca panjang, karena tadi di atas sudah kita temui penjelasannya begitu. Ya, karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang, sehingga ri dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini untuk di sini yang kita temui huruf nun. Ri ditambah huruf yang kita sukunkan, di sini huruf nun dibaca rin. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan maka berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat, boleh juga 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Nah, jadi dalam setiap kita membaca Al-Quran kita harus menentukan. Kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Saat kita membaca Al-Quran itu, kalau kita baca 4 semuanya kita baca 4 gitu. Harus konsisten, nggak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca rin, jangan dibaca rina, jangan. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita tuh berhenti, kita berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita berwakaf di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Untuk para guru ngaji lainnya yang juga mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang kurang pas ya, atau ingin menyempurnakan dari penjelasan yang kami sampaikan, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.